Pak Yosua Theo menggunakan Yohanes 17 ayat 6, ayat 11 dan ayat 12 untuk menunjukkan bahwa nama Bapa adalah Yesus. Mari kita lihat cuplikan video berikut. 17 ayat 6 dulu Pak, ayat 6 dulu. Ini doa Yesus. Anak Allah, dia berdoa kepada Bapa di surga. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Aku telah menyatakan namamu. Dia berdoa kepada Bapa di surga kan? Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Tadinya nama yang gak nyata. Sekarang dalam waktu dia jadi manusia, dia telah menyatakan nama Tuhan. Ya, ayat 11, baca ayat 11. Jadi Allah telah menyatakan namanya kepada semua orang. Ayat 11 baca Pak. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu ya Bapa yang telah kau berikan kepadaku sebagai anak Allah. Ayat 12 juga mengatakan begitu, sama. Ya, selama aku bersama-sama dengan dia, bersama-sama. Coba baca Pak, saya nggak jelas. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya Pak, aku telah menjarak. Jadi itu nama Yesus, nama anak Allah yang Yesus itu adalah nama Bapaknya juga. Makanya kalau saya bilang Yesus, itu proper name. Proper name of the Father adalah Yesus. Proper name of the Son adalah Yesus. Proper name of the Holy Ghost adalah Yesus. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Mari lihat ayatnya. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu. Lalu di ayat yang ke-11, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan padaku. Dari ayat-ayat ini terlihat bahwa Yesus mengatakan bahwa Bapa memberikan nama kepada Yesus. Namanya Bapa. Kalau Yesus ini ya namanya Yesus, berarti Yesus itu namanya Bapa. Makanya Bapa juga nama Yesus. Ya, kalau ayat ini dipakai untuk jelaskan kepada orang tidak belajar, memang meyakinkan, sangat meyakinkan. Ya. Tapi sayang, menurut saya lagi-lagi kelihatannya kelemahannya beliau ini adalah hanya bisa kutip ayat tanpa memperhatikan konteks. Nanti saya akan jelaskan, menunjukkan kepada saudara konteksnya seperti apa. Tapi satu hal yang saudara perlu ketahui adalah di dalam budaya Ibrani atau budaya Alkitab, nama itu lebih daripada sekedar label. Seperti label saya ini Esra, E-S-R-A. Nama itu lebih daripada sekedar label-label, hanya untuk panggilan, tidak. Tapi nama itu adalah diri orangnya. Nama itu adalah pribadi orangnya. Makanya nama Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Karena itulah kita disuruh jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama itu gambaran diri. Makanya kalau ada orang berubah, dia ganti nama. Karena itulah maka nama tidak selalu menunjuk pada personal name seperti saya ini Esra, yang di sebelah ini adalah Lin. Lebih daripada sekedar itu. Nama itu adalah diri orangnya. Nah, kalau saya omong begini, ya ini bukan omong kosong, saya tunjukkan lewat ayat lagi. 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang mendirikan rumah bagi namaku. Mendirikan rumah bagi namaku. Apa artinya mendirikan rumah bagi namaku? Mendirikan rumah bagi namaku sama dengan mendirikan rumah bagiku.
Jadi bukan hanya mendirikan rumah bagi personal name itu, bukan. Mendirikan rumah bagi namaku artinya mendirikan rumah bagi diriku. Ya. Mazmur 20 ayat 2. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nama Allah Yakub membentengi engkau. Yang membentengi engkau itu bukan personal name-nya, tapi diri Allah Yakub. Itu yang menjadi benteng bagimu. Mazmur 52 ayat 11. Karena namamu baik. Yang baik itu siapa? Bukan namanya, huruf-hurufnya itu. Tapi dirinya. Namamu baik, berarti engkau baik. Itu maksudnya. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Bukan personal name-nya, tapi diri Tuhan itu adalah menara yang kuat. Yesaya 56 ayat 6. Untuk mengasihi nama Tuhan, saya tidak mengasihi bunyi huruf-huruf itu. Yang saya kasih adalah diri Tuhan atau pribadi Tuhan, mengasihi nama Tuhan. Kisah 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan padanya, yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Nama Yesus, tapi bukan Yesus itu yang menyelamatkan, tapi diri pribadi Yesus itulah yang menyelamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan itu artinya berseru kepada Tuhan. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa nama itu tidak selamanya merujuk pada personal name. Atau yang disebut oleh bahasanya Yosua itu adalah proper name. Nama itu menyatakan diri. Supaya saya tidak mengada-ada, saya berikan kutipan dari The International Standard Bible Encyclopedia. Zaman Alkitab, dalam nama seorang pribadi mempunyai arti yang jauh lebih dalam. Pentingnya nama pribadi mendapatkan pernyataan yang jelas dalam perjanjian lama, dalam cerita-cerita mengenai pemberian atau perubahan nama-nama. Intinya yang saya garis bawah ini. Nama mewakili atau menggambarkan seluruh pribadi. Dapat dikatakan bahwa nama adalah pribadi itu sendiri. Nah, kalau nama itu adalah pribadi, sekarang mari kita membaca ulang teks Yohanes 17 itu. Ayat 11. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Yesus telah menyatakan nama Bapa kepada semua orang. Kalau nama itu adalah diri, berarti yang Yesus nyatakan itu adalah diri Bapa itu. Pribadi Bapa itulah yang Yesus nyatakan kepada semua orang. Itu langsung ditunjukkan lewat kalimat selanjutnya. Tetap di ayat itu. Mereka telah menuruti firman-Mu. Lalu ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Aku kan sudah memberitahukan diri-Mu kepada mereka. Dengan pengetahuan mereka tentang diri-Mu itu. Biarlah mereka terpelihara dengan pengetahuan-Mu itu. Yaitu nama yang Engkau berikan kepadaku. Kebenaran tentang diri-Mu yang dinyatakan padaku. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu. Aku memelihara mereka dengan pengenalan tentang diri-Mu. Yaitu nama yang telah Engkau berikan padaku. Yaitu kebenaran tentang diri-Mu yang telah dinyatakan padaku. Jadi ini bukan persoalan nama Yesus, Yesus, bukan. Nah, bagaimana untuk menguji bahwa apa yang saya katakan ini benar? Kita tidak mengada-ada. Prinsip hermeneutics, ilmu tafsir, konteks menentukan. Dan disinilah saya akan tunjukkan bahwa ternyata Yosua Theo ini hanya bisa kutip ayat, tapi tidak ngerti konteks. Tadi saya bilang ya, nama itu diri, sehingga memperkenalkan namamu itu sama dengan memperkenalkan engkau. Jadi Yesus itu memperkenalkan Bapa. Yesus itu menyatakan Bapa kepada murid-murid. Dan murid-murid dipelihara dengan pengenalan akan Bapa itu. Sekarang, ini kan Yohanes 17 ya. Dia ambil dari ayat 6, 11, 12. Sekarang mari kita lihat ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti murid-murid jadi mengenal Bapa. Itulah menyatakan nama.
Ayat 7 dan 8. Sekarang mereka tahu. Ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan pada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Bapa. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti di sini murid-murid jadi tahu. Kenapa tahu? Karena Yesus telah menyatakan Bapa itu nama Bapa. Nama Bapa itu ya Bapa. Pribadi Bapa. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Berarti ini firman-Nya Bapa itu diberikan kepada murid-murid. Ayat 25. Mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa mereka tahu? Karena diberitahu. Diberikan nama itu. Jadi di sini kita bisa lihat dari konteks Yohanes 17. Mereka tahu, aku beritakan firman, mereka jadi kenal. Itu berarti yang dibicarakan di dalam ayat 6, 11, dan 12. Aku telah memberitakan namamu, itu bukan personal name, Y-E-S-U-S, bukan. Itu adalah diri Bapa sendiri, itu sudah diperkenalkan. Makanya murid-murid bisa tahu, murid-murid bisa mengerti, murid-murid menerima firman dari Bapa. Itu maksudnya. Dan ini sesuai dengan tujuan Yesus. Seperti saya kutip Yohanes 1 ayat 18 tadi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Atau Matius 11 ayat 27. Semua diserahkan Bapakku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi anak ini punya tugas menyatakan Bapa, memperkenalkan Bapa. Memperkenalkan Bapa itu yang dalam bahasa konteks budaya sana itu namanya memperkenalkan namamu. Begitu tafsirnya. Bukan comot-comot ayat lalu ditafsir seenak-enak sendiri. Itu tahu jurus apa itu namanya ya. Jurus elang mematok ular kah apakah? Ya. Tapi kalau mau belajar penafsiran Alkitab itu harus memperhatikan konteks. Membandingkan dengan seluruh bagian kitab suci. Baru bisa tahu. Itu baru ajaran Alkitabiah. Jadi maaf saja sekian lama Joshua Teo menuduh-nuduh bahwa yang lain itu eksegesis. Dia yang bikin eksegesis. Punya paham sendiri lalu cari seadanya ayat lalu masukkan pahamnya pada ayat-ayat itu. Tanpa melihat bahwa konteks ayat itu bicara hal yang lain. Begitu kakak. Ya.